Shalom, salam jumpa kembali melalui mimbar suara kebenaran Gereja Masihi Injili di Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Kita saling menyapa lewat pelayanan firman Tuhan pagi ini sebagai santapan yang menguatkan dan menyegarkan dalam kerja, hidup dan keluarga kita semua. Mari kita mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru yang telah Tuhan izinkan kami alami dan rasakan. Ada begitu banyak hal yang mau kami kerjakan di hari ini, dan mengawali semuanya kami mau melandasi semangat kami bekerja dan mengabdi dengan ada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, dan rindu untuk belajar firman Tuhan. Bimbing kami dalam roh dan kebenaran, biarkan kami ada di dekat-Mu dalam penyertaan Tuhan. Buka seluruh pikiran, kecerdasan, dan kemampuan kami untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Beri kepada kami kekuatan-Mu untuk menyertai kami dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang memandu kita dalam pelayanan Sabda Tuhan pagi ini terbaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11 demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita semua yang membaca dan mendengarkannya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapak saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih di mana saja, kita akan membangun sebuah refleksi sederhana dari teks Alkitab tadi dengan judul tema Hidup ini Singkat. Ibu bapak saudara-saudara,
Umat Tuhan yang terkasih, ada satu pepatah atau mungkin lebih tepat kalimat bijak pada zaman dulu berbunyi demikian. Anda harus hidup seperti tidak ada lagi kesempatan bagi Anda untuk hidup di hari esok. Atau Anda harus bekerja sama seperti Anda akan mati 1 jam ke depan. Kata-kata dari pepatah ini atau kalimat bijak ini sejiwa dengan apa yang ditulis dan dilukiskan Petrus dalam kalimat berikut dari teks kita ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam hubungan dengan judul atau topik bacaan ini, maka kata-kata Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen. Kata-kata Petrus ini sasarannya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, atau orang-orang gereja, atau jemaat Tuhan. Apa hubungan pepatah tua atau kata bijak tadi dengan pernyataan Petrus dalam ayat yang ke-7 bacaan kita, dalam kaitan dengan kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, atau orang-orang gereja, atau jemaat Tuhan? Bagi Petrus, segala sesuatu menyangkut dengan hidup orang Kristen, atau orang percaya, atau orang gereja, atau jemaat akan segera berakhir. Petrus menggunakan istilah sudah dekat. Artinya tinggal sedikit waktu lagi, orang Kristen sudah tidak ada lagi. Kapan saja hidup orang Kristen akan tamat. Hidup orang Kristen itu singkat, pendek, hampir sampai ambang batas. Apakah sebentar? Apakah malam? Apakah besok? Apakah lusa? Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? 10 tahun ke depan? Atau kapanpun? Tidak jelas. Yang pasti menurut Petrus, kesudahan segala sesuatu menyangkut hidup orang Kristen sudah dekat sekali. Karena itu kalau orang Kristen harus hidup, maka hiduplah seperti tidak ada lagi kesempatan bagi Anda untuk hidup di hari esok. Kalau orang Kristen harus hidup di hari ini, maka hiduplah begitu rupa seperti Anda tidak dikasih hak untuk hidup lagi di hari esok. Kalau orang Kristen harus bekerja, maka bekerjalah sama seperti 1 jam ke depan kita akan mati. Kalau orang Kristen harus bisa mendapat kesempatan untuk jalan-jalan menikmati dunia ini, maka nikmatilah sedemikian rupa seperti kita akan mati 1 jam ke depan. Ibu bapak saudara-saudara, hidup ini singkat, hidup ini pendek, akan segera berakhir. Saya kasih beberapa contoh dan fakta dalam pelayanan. Beberapa waktu yang lalu, dalam rentan waktu yang sangat pendek, 1 minggu, saya memakamkan 3 orang anggota jemaat yang meninggal.
Kisah kematian mereka sederhana. Yang satu, ada benjolan yang sangat kecil sekali. Tiba-tiba pecah. Kritis. Diantar ke rumah sakit. Dan persis tiba di rumah sakit, ia meninggal. Yang satu sakit, dan di rumah sakit jatuh dan meninggal. Yang satu lagi sakit di rumah dan histeris sekali. Dia berteriak, "Mama, cepat, cepat, sudah dekat, sudah dekat." Lalu istri bersama anak-anak membawanya ke rumah sakit. Dan setiba di rumah sakit, ia meninggal. Dibawa pulang ke rumah. Malam hari saat ibadah penghiburan, pertengahan ibadah, informasi datang kepada keluarga kalau mama mantunya pun meninggal sekarang. Segala sesuatu terjadi serba cepat, tiba-tiba, mendadak. Itulah kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, apa sikap iman orang Kristen menghadapi hidupnya yang singkat, hidupnya yang cepat berakhir, hidupnya yang segera tamat? Petrus memperlihatkan beberapa sikap iman Kristen yang tepat dan selayaknya perlu diteladani. 1. Kuasai diri. 2. Jadi tenang supaya bisa berdoa. Yang ketiga, kasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, beri tumpangan seorang akan yang lain. Yang kelima, layani seorang akan yang lain dalam hal bicara, dalam hal melayani, dan lain-lain. Ibu bapak saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, yang mau saya soroti adalah kuasai diri. Kuasai diri ini disamakan artinya dengan kemampuan menahan diri untuk tidak. Kemampuan menahan diri untuk tidak. Dalam hubungan dengan penguasaan diri, yang sama artinya dengan kemampuan menahan diri, maka Alkitab memperlihatkan beberapa rujukan teks yang menarik. 2 di antaranya akan saya sampaikan kepada kita. Pertama, Kejadian 43 ayat 31. Penekanan tentang kemampuan Yusuf menahan kerinduannya untuk menjamu saudara-saudaranya yang datang kali yang kedua di Mesir untuk membeli makanan. Yang menarik dari teks ini adalah bukan pada jamuan makan bersama yang dibuat oleh Yusuf untuk selanjutnya ia memperkenalkan diri sebagai Yusuf yang adalah saudara mereka. Tapi kemampuan Yusuf untuk menahan diri atau menguasai diri untuk tidak marah, untuk tidak balas dendam atas saudara-saudaranya yang sudah mencelakai dia dengan rancangan-rancangan, bahkan tindakan-tindakan yang jahat dari saudara-saudaranya kepadanya. Padahal kemampuan dia punya, kesempatan dia punya, alasan dia punya untuk bisa menyalurkan hasrat dendam yang ada dalam dirinya jika itu ada. Yusuf justru menciptakan berbagai peluang, menciptakan cara, menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk berdamai dengan saudara-saudaranya. Orang Kristen yang pasti punya masalah, cekcok dengan orang lain, ada rasa marah dengan orang lain, ada ketegangan-ketegangan tertentu yang mengantar kita kepada suasana batin untuk marah.
tidak simpati dengan orang lain. Karena itu orang Kristen didorong untuk mampu menahan diri, tidak balik marah kepada orang yang memarahinya, tidak balik merancang hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain, walaupun orang lain jelas-jelas merancang sesuatu yang jahat dan sangat merugikan kita. Orang Kristen, orang gereja harus lebih dahulu mampu menciptakan kesempatan, menciptakan kemungkinan-kemungkinan, menciptakan alternatif-alternatif untuk berdamai dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita. Walaupun jelas-jelas kita ada di posisi benar, kita sangat dirugikan, bahkan kita sangat dikorbankan. Mampukah kita punya kesediaan untuk menahan diri dalam hal-hal demikian? Teks yang kedua, 1 Samuel 13 ayat 12. Raja Saul mengambil alih tugas yang bukan haknya atau merampas hak orang lain. Tugas yang harus Samuel punya, Saul menggunakan kewenangan di tangannya untuk mengambil alihnya. Saul ini raja. Ia lakukan karena berpikir akan terdesak, padahal sesungguhnya tidak terdesak. Berbuat seolah-olah terdesak untuk menjadikannya sebagai alasan mengambil alih hak orang lain. Ada banyak kesempatan, ada banyak ruang, serta fasilitas yang orang bisa menjadikannya sebagai darurat, terdesak untuk menyeleweng, untuk mengambil hak orang lain. Apakah uang, apakah jabatan, apakah kesempatan, atau hal-hal yang lain. Ada banyak orang yang sebenarnya dia tidak berhak untuk sesuatu hal, tapi dia merekayasanya sedemikian rupa, seolah-olah terdesak, sampai dia yang harus melakukannya. Ada banyak penyelewengan, hanya alasan terdesak, terhimpit, tertekan, sehingga hak-hak orang lain, hak-hak rakyat, hak-hak orang kecil diselewengkan, disalahgunakan, hanya karena dia punya peluang, dia punya kewenangan, dia punya kuasa. Orang Kristen harus mampu menahan diri. Sadarlah bahwa kalau Anda harus hidup, hiduplah sedemikian rupa seperti Anda tidak mendapat hak untuk hidup di hari esok. Kalau Anda masih harus bekerja, kalau Anda masih harus hidup, bekerja dan hiduplah sedemikian rupa seperti Anda akan mati sebentar. Jangan berusaha untuk membalik sesuatu, seperti Anda akan berhak hidup 1.000 tahun ke depan. Dan karena itu Anda hidup sedemikian rupa, melakukan sesuatu tanpa kontrol. Mari kita belajar dari apa yang diisyaratkan oleh Petrus. Hidup ini singkat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Demikian penyampaian firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam hidup, kerja, dan usaha kita hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Pelayanan sabda Tuhan lewat mimbar Gereja Masih Injil Timur, Klasis Kota Kupang Timur pagi ini berlangsung dengan baik. Dipermuliakanlah nama-Mu melalui seluruh pemberitaan ini dan melalui semangat kami untuk hidup, bekerja, dan mengabdi
dalam terang firman Tuhan saat ini. Ampuni kami demi Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin.